Peliharaan. Aku nggak boleh pulang. Mana kau tidak bisa masuk? Oh, siapa mau terima laki-laki seperti kamu? Ya? Malu. Terangkat malu. Terangkat Malu. Siapa perempuan? Siapa Kami apa? Kalau apa lagi? Saya istri sahnya. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia muslim, padahal dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia. Semua agama dilakonin. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di BUMN itu. Namanya PT Taspen. Anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Nama istrinya di klien saya namanya Rina. Beberapa perkara ke KPK yang jumlahnya triliun-triliunan, bahkan ada 300 triliun. Tahu apa kata ketua KPK sama saya? Anda belum layak dapat hadiah katanya. Soalnya saya memburu hadiah. Padahal saya belum pernah terima hadiah apapun dari negara ini. Dari dulu sampai sekarang. Ada satu perkara di Jawa Timur. Tanah negara 50.000 per meter dibeli. Tanah negara ya. Dijual ke negara 2.600.000 per meter. Berarti untungnya per meter 2.550.000 di kawasan Cipek, Jawa Timur, yang resmi Pak Presiden. Dijual ke Bank Indonesia 2.600.000 per meter. Saya bikin saksinya orang-orang hebat, notaris, hebat nggak? PPR ya, advokat, hebat toh, ahli hukum. Saya bikin lagi kompol, komisaris polisi, perwira menengah. Saya bikin kombes pol, hebat toh. Brigjen Pol sampai Irjen Pol, termasuk yang dibukakan rekening atas nama si penjual tanah ini. Dia buka rekening 8 di Bank BNI, diisi sekian miliar per rekening, masing-masing dibagi ATM. Jadi misalnya ATM si A, si Abdullah misalnya, tapi saya menggunakan rekeningnya Bank BNI. Tetapi saya laporkan KPK, dia bilang Anda belum layak dapat hadiah. Sejak kapan saya buru hadiah? Kemudian ada yang bilang, aku tidak suka kasih rekening, kasihlah aku gambar-gambar Presiden Amerika yang sudah pada mati itu katanya, dibungkus di karton coklat. Ada 500.000 satu orang. Ada yang bilang gini, kalau dolar Amerika itu lecet dikit, nggak laku, berkurang nilainya, aku mau Singapura aja. Ada yang terima juga. Saya kasih datanya. Satu lagi, aku senang kali dengan seri terbaru ini, mobil baby Benz katanya. Dibeli dari PT Angkasa, Fluid. Saya kasih juga. Ini sumber peliharaan dari PT Angkasa. Nomor polisinya begini, saya kasih nomor polisinya di Polda. Begitu saya lapor KPK, saya tidak layak dapat hadiah. Mobilnya right dari dokumen Polda. Berarti KPK bekerja sama dengan penjahat. Udah paham kan? Kenapa ini bisa right dari Polda? Padahal saya lapor cuma ke KPK. Maka saya maki-maki itu pegawai KPK. Padahal udah saya latih di belakang. Begini cara mengungkapnya begini. Belum ada satupun yang diperiksa, tapi dibilang Anda belum layak dapat hadiah. Satu lagi yang lebih tragis lagi, di KPK juga lapor nih. Ada seorang mempersiapkan dana untuk Capres 2024. Supaya kalian hati-hati memilih Capres. Dalam rangka mempersiapkan Capres ini sisi terakhir nih, sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia muslim, padahal dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Presiden, Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu.
Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di BUMN itu. Namanya PT Taspen. Saya buka aja, saya orang nggak suka pakai etik-etikan. Langsung aja. Ya. Ajaibnya, ini ajaibnya nih. Sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Nama istrinya nih klien saya namanya Rina. Saya surati presiden diam. Saya surati wakil presiden diam. Saya surati komisi 6 diam. Saya surati menteri keuangan diam. Saya surati Menpan RB diam. Saya surati Menek BUMN diam. Sampai dengan siapa itu yang Irjen Pol yang bagian hukumnya Menek BUMN itu saya surati juga diam. Saya surati direktur SDM-nya PT Taspen diam. Saya surati komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk ombudsman. Maka karena saya sudah surati semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham biar kalian tahu. Terima kasih. Aduh, sabar ya Bu Rina. Kalau disurati kemana-mana semua diam, kirim surat ke ini aja, Bang Kamarudin ke netizen. Kirim ke mama. Katanya nggak viral, nggak ada keadilan kan katanya. Ini silakan Pak Abdullah. Iya, nanti kalau pergantian pimpinan KPK akan datang, saya usulkan supaya Pak Kamarudin ini jadi ketua Dewan Pengawas KPK. Karena di Indonesia ini yang berkuasa dua opung. Di kabinet opung, di KPK juga opung. Ketua Dewan Pengawas opung. Jadi persoalan antara persoalan orang Batak dan orang Batak bisa menyelesaikan. Jadi saya bicara sebagai mantan penasihat KPK. Tapi sebelumnya saya perkenalkan nama almarhum ini. Bukan almarhum, tapi tersangka. Beliau adalah Irjen Verdi Sambo, lahir tahun 73. Ya, tahun 73. Masuk Akademi Polisi 94. Tamat Akademi Polisi. Mulai tugas 94 sampai 2022. Dalam usia masa jabatan 26 tahun menjadi bintang 2, jenderal bintang 2. Itu luar biasa. Jadi di dalam apa yang disebutkan oleh beliau tadi itu, ini termasuk satu jenis korupsi. Jadi korupsi itu ada yang disebut dengan material corruption, political corruption, intellectual corruption. Material corruption itu adalah korupsi yang hasilnya dalam materi. Kalau political corruption itu melalui kebijakan, peraturan, pilpres, pilkada. Intellectual corruption itu adalah korupsi yang dilakukan oleh Ustadz, Kiai, Romo, pendeta, dosen, guru. Itu orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, diputarbalikkan, ditutup untuk kepentingan tertentu. Itu poin pertama tentang bagaimana orang yang baru 26 tahun bertugas langsung menduduki jabatan yang luar biasa di kepolisian. Berarti di sini ada satu persoalan. Yang kedua, saya 4 tahun jadi wakil ketua komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara, jadi saya tahu betul bagaimana orang harus melapor harta kekayaannya. Kita lihat datanya, mobil Alphard seharga 3M yang ada di rumahnya. Kemudian Lexus RX 1,5M harganya. Kemudian Lexus NX 1,35M. Kemudian Toyota Land Cruiser 2,2M. Warna hitam. Ya, warna hitam. Apa itu warna hitam? Apa itu Land Cruiser KM50, Kak? Itu nggak urusan nanti. Mobil dinasnya itu ada Lexus 1570 seharga 3,5M. Saya 15 tahun di Malaysia. Yang berhak mendapat mobil yang seperti Toyota Alphard itu hanya Perdana Menteri di Malaysia. Hanya Perdana Menteri. Kemudian waktu Perdana Menteri turun ke bawah.
para menteri itu mobil biasa. Tapi ini seorang jenderal bintang 2 itu menggunakan mobil dinas seharga 3,5 M. Saya cek sama teman-teman di KPK, belum diumumkan harta kekayaannya di LHKPN. Saya tanya kenapa? Karena beberapa dokumen-dokumen yang harus disertakan itu belum disertakan. Artinya tadi betul kata Pak Simadjunta tadi, karena surat-surat mobil itu atas nama orang lain, tapi yang punya adalah beliau, sehingga itu jadi problem ketika dilaporkan ke KPK antara nama STNK dengan pemilik itu beda, itu problem. Saya 4 tahun memeriksakan pejabat negara, jadi saya tahu ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ini saja sudah merupakan peluang bagi KPK. Kenapa Pak Simadjunta mengkritik KPK itu? Karena sejak Presiden Anda berkuasa 7 tahun yang lalu, KPK dihancurkan. KPK dihancurkan. Firly itu adalah anak buah Tito. Yang ketiga jadi diikuti penindakan, saya diundang, saya sudah pensiun di KPK, diundang oleh pengawas internal untuk memberikan keterangan sebagai ahli, apakah yang dilakukan oleh diikuti penindakan itu melanggar kode etik KPK atau tidak. Sebelum saya diajukan pertanyaan, maka kemudian ditanyakan video singkat. Ada 2 video singkat. Saya terus katakan ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Kenapa? Karena undang-undang KPK itu mengatakan insan KPK tidak boleh bertemu dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, langsung maupun tidak langsung. Beliau itu berpelukan 2 kali dengan seorang gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Pelukan teletabis. Maka dibentuklah majelis kode etik. Majelis kode etik kemudian menyidangkan dan menjatuhkan hukuman bersalah, hukuman berat. Cuma ya ada dosa saya di KPK itu karena saya koordinator penyusunan SOP KPK. Dalam SOP itu yang menentukan hukuman itu majelis kode etik, tapi eksekutornya adalah pimpinan. Karena undang-undang KPK menyebutkan penguasa tertinggi adalah pimpinan. Maka pimpinan yang mengeksekusi. Sebelum terbit SK dari pimpinan ditarik ke Mabes Polri oleh Tito, sehingga kemudian menjadi Kapolda di kampungnya, Sumatera Selatan. Ketika ikut proses seleksi pimpinan KPK sebagai Polda Sumatera Selatan, sampai kemudian lolos di Pansel, sampai di Komisi 3, pimpinan KPK resmi mengirim surat kepada Komisi 3 dan pimpinan DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi Bapak Ibu tahu, seluruh anggota Komisi 3 memilih Firly sebagai ketua KPK. Semua. Karena dia mantan deputi penindakan. Jadi dia tahu kasus-kasus anggota DPR. Dia tahu pansel-pansel. Jadi disitulah proses. Sehingga dengan begitu, maka dengan beliau jadi ketua KPK bisa mengamankan. Semua bisa mengamankan. Bapak-bapak, Ibu masih ingat kasus buku merah? Bagaimana buku merah? Buku merah itu melibatkan Kapolri dengan Presiden. Ketika mereka 2 masih jadi gubernur dengan Polda Jaya. Karena itulah maka Firly disimpan di sana untuk mengamankan. Jadi jangankan Bang Simadjunta, saya pun kalau datang melapor juga tidak akan diperhatikan.